Kenalkan, saya Hanafi Sifan Alfiza dari SMA Negeri 1 Seragi Pekalongan akan menyampaikan argumen saya terkait dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dengan posisi yang mendukung mosi ini, saya akan memulai menyampaikan argumen saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri dan Puan yang terhormat, politik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara. Dari berbagai usia, terutama ketika seseorang warga negara telah mencapai usia legal atau berusia 17 tahun, kehidupan berpolitik merupakan salah satu bentuk demokrasi yang menjadi dasar dari kehidupan bernegara di Indonesia, di mana ketika suatu negara menganut sistem demokrasi, maka segalanya akan menggunakan asas trias politika, di mana semuanya akan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang mana artinya bahwa rakyat juga harus berperan serta dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, sekalipun mereka tidak berperan aktif, seperti contohnya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ataupun badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di parlemen. Akan tetapi, akhir-akhir ini banyak sekali warga negara yang bersifat apatis terhadap politik yang ada. Hal ini dikarenakan redanya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terutama ketika pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun atasan-atasan daerah yang ada. Ditambah lagi, adanya korupsi, permainan uang dalam politik, yang mana hal ini menjadikan warga negara merasa bahwa kehidupan berpolitik di Indonesia hanyalah sebuah pencitraan semata. Akan tetapi kami sebagai tim pemerintah atau tim pro terhadap mosi ini percaya bahwa warga negara seharusnya tidak bersikap apatis terhadap politik yang ada dan menganggap bahwa keapatisan tersebut merupakan suatu hal yang tidak bermoral. Kemudian dalam debat ini, kami ingin warga negara di Indonesia mempercayai bahwa tindakan untuk bersikap bodoh amat atau apatis ini seharusnya tidak dilakukan demi perbaikan dalam bidang politik yang ada. Satu argumen terkait hal ini, kenapa sikap apatis ini berbahaya? Dewan Juri dan Tuan Dewan Juri dan Puan dan Tuan yang terhormat. Mari kita dengarkan argumen saya yang akan kenapa sikap apatis ini berbahaya. Sikap apatis merupakan sikap yang merasa tidak peduli terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka. Sikap tidak mau tahu dan sikap yang bodoh amat terhadap semua hal yang terjadi di sekitar mereka. Sikap apatis merupakan sikap apatis terhadap politik yang ada, artinya warga negara dalam hal ini warga negara Indonesia, mereka bersikap tidak peduli dan merasa tak ingin ikut campur terhadap apapun yang terjadi ataupun berkaitan dalam dunia perpolitikan yang ada di Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa dunia perpolitikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang bahwa dunia perpolitikan di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Atau artinya jika kita bersikap apatis terhadap hal ini, maka akan menyebabkan hal yang lebih buruk. Tuan dan Puan yang terhormat, hal yang lebih buruk apa yang dapat terjadi jika kita bersikap apatis terhadap kehidupan berpolitik di negara kita sendiri? Yang pertama adalah di mana kita tahu bahwa negara Indonesia dalam hal ini sedang mengalami banyak permasalahan, seperti korupsi, di mana banyak sekali wakil rakyat di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melakukan penggelapan uang rakyat, di mana mereka seharusnya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat mengemban tugas untuk menjaga kepercayaan rakyat, menjaga amanat, dan melakukan hal-hal yang berasal dari suara rakyat. Akan tetapi, para oknum yang menjabat sebagai petinggi tersebut, mereka malahan memakan uang rakyat dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga pembangunan ataupun hal lainnya yang sifatnya adalah untuk rakyat tidak pernah terlaksana sama sekali. Tuan dan Puan yang terhormat, kemudian di negara kita, di Indonesia, nepotisme juga sangat merajalela. Kita bisa lihat semisal untuk pemilihan menteri itu sendiri atau semisal pemilihan ketua DPR atau semisal pemilihan lainnya yang seharusnya didasarkan oleh pemilihan yang dilakukan oleh rakyat ataupun dengan pertimbangan terhadap tugas dan kepentingan rakyat, malahan dipilih berdasarkan kepentingan kelompok, semisal berdasarkan fraksi politik yang sama ataupun berdasarkan keturunan darah, semisal keluarga atau saudara. Kita bisa lihat contoh semisal pada pemerintah salah satu provinsi di Indonesia di mana didominasi oleh saudara, kakak, adik yang menempati jabatan bupati, wali kota, bahkan gubernurnya. Sekalipun mereka dipilih oleh rakyat, permainan politik dan manipulasi data yang ada di sana. Tuan dan Puan yang terhormat, mereka memainkan suara yang seharusnya benar-benar berasal dari rakyat dan menyalahgunakannya sesuai keinginan mereka. Kemudian kita tahu dan hal ini bukan menjadi suatu rahasia lagi bahwa jika presiden dimenangkan oleh partai tertentu, maka gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan yang menempati posisi menteri ataupun DPR dan DPRD akan didominasi oleh wakil-wakil rakyat dari partai tersebut. Kedua, bagaimana hal ini akan bisa menjadi buruk lagi adalah dengan adanya korupsi dan nepotisme ini, artinya semua rakyat hanyalah formalitas semata.
Dengan adanya korupsi dan nepotisme ini, ketika satu orang wakil rakyat akan menggunakan uang rakyat, maka mereka akan dengan mudah mendistribusikannya terhadap satu sama lain, kemudian membuat uang rakyat ini akhirnya akan semakin sulit untuk dilacak. Hal paling buruknya adalah ketika uang rakyat ini sudah tidak lagi digunakan untuk kepentingan rakyat dan malah digunakan sebagai kepentingan pribadi ataupun individu. Maka artinya pembangunan, perencanaan, dan lain sebagainya yang seharusnya ditujukan untuk rakyat akan tertunda. Bahkan lebih buruknya adalah tidak pernah terlaksana. Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa di beberapa provinsi pembangunan bahkan tidak pernah terjadi. Pembangunan semisal contohnya jalanan di Lampung yang tidak pernah rampung untuk digarap dan bahkan sekalipun sudah dibangun ketika Presiden Republik Indonesia datang. Jalanan yang dibuat tersebut hanya bertahan dalam 2 hari. Dan bagaimana jika kita sebagai warga negara yang bersikap apatis dan makin tidak peduli terhadap politik yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, petinggi atau wakil rakyat yang ada, mereka akan merasa bahwa, oh rakyatku tidak peduli uangnya aku korupsi dan sebagainya. Mereka tidak peduli jika pembangunan tidak dilaksana dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan semakin merasa berkuasa dan makin akan merasa bebas untuk melakukan korupsi yang lebih banyak dan lebih parah. Sehingga pembangunan dan lain-lain akan semakin tertunda dan membuat kemajuan suatu daerah atau bahkan perkembangan kemajuan negara Indonesia akan semakin terhambat. Kedua, kemudian jika keapatisan warga negara ini makin buruk adalah di tingkat mereka tidak lagi akan memilih dalam pemilihan umum di Indonesia, sehingga pemilihan wakil rakyat hanya akan berasal dari orang-orang yang dibayar untuk mendukung politikus tersebut, sehingga hasil voting akan hanya didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga nantinya pemerintah hanya akan diisi oleh orang-orang yang mana hal ini akan makin memperparah korupsi dan nepotisme yang ada. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa jika warga negara bersikap apatis terhadap politik, maka hal itu akan membuat perpolitikan di Indonesia semakin buruk nantinya. Argumen selanjutnya terkait akan kenapa sikap apatis terhadap politik ini termasuk sikap yang tidak bermoral dan akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya di video selanjutnya. Dengan ini kami berbangga hati mendukung mosi ini. Terima kasih.